sosial yang akan membantu adik menangani masalah pelecehan seksual yang terjadi sama adik. Sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Laila Kurniawati. Laila, Laila kelas berapa ya kalau boleh? Kelas 2 SMP. 2 SMA ya. Berarti umurnya sekarang 18, 19, 17 tahun. 17 ya, 17 ya. Oke. Ada berapa bersaudara sih di keluarga? Ada 6 bersaudara. 6 bersaudara. Adik anak yang keempat. Kelima. 5. Berarti ada 1 adik, Ada 2 abang sama 2 kakak. 2 abang, 2 kakak. Boleh tahu di SMA mana di sekolah? Sama 17 loh. Baiklah, Dek, kakak sangat memahami perasaan adik. Dan sepertinya adik sangat terbebani dengan keadaan seperti ini. Apakah adik merasa gelisah ketika berada di luar sendirian? Benar, Kak. Saya takut ketika berada di luar rumah sendiri. Kenapa? Apa yang ditakutkan? Bisa nggak ceritain ke kakak takut seperti apa yang dirasakan? Saya teringat kembali dengan kejadian itu. Bahkan ketika ada mobil, saya merasa mobil itu akan membuntuti saya seperti hari itu. Sehingga saya merasa diri saya memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Bahkan tubuh saya sampai gemetar dan berkeringat dingin, sampai lemas. Itu yang saya rasakan. Sepertinya rasa ketakutan yang dirasakan sangat besar setelah kejadian ini. Apakah adik pernah mengalami traumatis? Apakah adik bisa menggambarkan trauma itu seperti apa? Saat ini saya sangat sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain, apalagi dengan teman-teman saya di lingkungan sekolah. Saat ini saya selalu menyendiri dan saya tidak percaya diri dengan diri saya. Dan saya merasa orang-orang juga berbicara buruk tentang diri saya, sehingga saya tidak ingin bersosialisasi baik dengan teman-teman di sekolah maupun dengan orang-orang di sekitar lingkungan rumah saya. Saya selalu mengurung diri saya di rumah. Seperti itu, Kak. Mungkin tadi kita udah bahas tentang teman-teman adik, lingkungan adik, keluarga sekitar, sahabat-sahabat adik. Saya mau tanya dulu lah, selanjutnya setelah dari di mobil itu adik dibawa kemana Pak Adik tahu? Kalau saya sih bang, nggak ada dibawa kemana-mana. Saya disekap di situ aja bang. Mobil itu nggak berjalan? Enggak. Di situ aja berarti. Berarti kejadian pelecehan ini terjadi di dalam mobil gitu. Jadi adik tahunya bahwasanya ini yang melakukan pelecehan ini itu siapa, bagaimana? Kan bang, waktu minta saya keluar kan, mau saya menarik saya ke dalam mobil. Terus di dalam mobil tuh saya kayak ada yang berbicara, sekap, ikat. Jadi kayak saya dengar terus saat saya dengar saya lebih jelas, lebih suaranya kayak suara mati saya gitu bang. Berarti ini kejadian ini dilakukan oleh mantan pacar. Baik, apa yang Anda pikirkan sampai Anda merasa tertekan hingga takut ke rumah kembali? Karena dari pengalaman saya selalu menjadi korban bulian di luar rumah. Oke, baik, mari kita pikir bersama. Jika Anda terus-terusan merasa takut ke rumah kembali, bagaimana masa depan Anda nantinya? Apakah sudah tentu berhasil? Tentu saya pikir tidak. Iya sih, saya pun sering berpikir gitu juga. Cuma mungkin karena masih kacau kan, jadi saya butuh waktu menangin pikiran dulu sih. Ya kalau menurut saya sih
Memang masa lalu Anda tidak bisa berubah, tapi Anda dapat mengubah masa depan Anda menjadi lebih baik. Anda hanya butuh waktu beberapa saat untuk istirahat, tapi jangan lupa untuk bangkit kembali. Selamat sore Laila. Baik, kita akan lanjutkan sesi interviewnya ya. Apa yang membuat Laila minder atas perlakuan-perlakuan orang tersebut? Iya, saya minder karena saya sudah malu bang atas perbuatan tersebut gitu. Jadinya saya lebih menjadi orang yang introvert dan menutup diri, dan saya menjadi lebih banyak berkurung di rumah karena perlakuan tersebut sangat negatif bagi masyarakat di sini. Terus Laila mau sampai kapan mengurung diri? Bukankah di dunia luar juga butuh orang-orang yang hebat seperti Laila? Iya, saya akan mengurung diri sampai pada waktu yang ditentukan lah bang, karena saya masih trauma dan saya masih tidak bisa menghadapi dunia luar ini gitu bang. Saya masih takut dan teringat hal-hal yang kemarin. Oh, iya sih. Lantas, apakah Laila menyimpan dendam kepada pelaku? Ya, saya gimana mau bilangnya bang, soalnya di situ Laila sudah tidak tahu lagi mau gimana, karena situ Laila diramein gitu. Laila sendiri perempuan, di dalam mobil itu semuanya laki-laki, semua Laila sendiri perempuan. Lantas, dengar saya nih, Laila dicemooh oleh tetangga. Apakah Laila menyimpan amarah pada tetangga-tetangga yang mencemooh Laila? Tidak, ya saya tidak marah bang, karena itu sudah menjadi kesilapan saya, dan tetangga juga berhak menjuliti atas hal itu. Saya rasa Ironis juga ya. Lantas apakah tetangga memang memperlakukan Laila seperti ini pada hari-hari sebelumnya? tidak bang, karena sebelum itu Laila termasuk salah satu orang yang berprestasi. Laila di sekolah sering mengikuti perlombaan seperti kesenian dan juga saintek. Terus Laila juga di lingkungan ini selama ini dianggap sebagai anak yang baik dan pintar juga bang, dan saya sering dibanding-bandingkan dengan anak-anak mereka gitu. Perlakuan tetangga terhadap Laila selama ini sangat baik sebelum terjadinya hal ini gitu bang. Berarti Laila ini cukup diperhitungkan di antara tetangga-tetangga Laila kan? Ya, mungkin itu sebabnya juga Laila jadi sorotan, karena sekali Laila berbuat buruk ya jadi dicap seperti itu. Masuk akal juga sih. Tapi saya cuma mau ngomong sama Laila, hal-hal tersebut tidak usah terlalu berlarut dalam hal tersebut, karena Laila ini orang-orang yang berprestasi. Banyak orang-orang hebat di luar sana yang mendapatkan sudah berada di titik nol. Mungkin Laila sekarang sudah berada di titik tersebut, titik jenuh di mana Laila sudah diperlakukan tidak baik. Itu hal yang wajar sih, tapi saya cuma mau bilang sama Laila itu adalah orang yang hebat. Jangan pernah merasa minder akan perlakuan tersebut. Ingat, setelah badai pasti ada pelangi. Iya. Jadi Laila jangan terus-terusan minder. Laila itu orang yang hebat, apalagi kan Laila sebelumnya itu banyak ikut lomba dan menang gitu. Itu kan suatu hal yang hebat. Iya, alhamdulillah bang. Nah, jadi Laila jangan terus-terusan ya seperti ini. Iya bang. Ingat, masa depan masih panjang Laila. Iya bang. Terima kasih. Iya. Ingat ya Laila, tetap semangat. Iya bang. Oke bang, perkenalkan bang, nama saya Azwar Asbatubara, saya dari pekerja sosial. Sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada abang, tahu tidak sih tingkah laku normal remaja seperti apa? Yang ku tahu selama ini ya bagus-bagus aja sih bang, kayak mana, karena aku berasal dari kampung, jadi masih bagus-bagus aja sih. Aku baru di Medan bang, jadi nggak tahu. Sebenarnya itu yang pertama itu apa ya, ada 6 poin sih bang tingkah laku normal remaja itu. Yang pertama itu pola tidur. Remaja mempunyai jam biologis yang berbeda dengan anak-anak bang, jadi harus teratur juga, butuh 11 jam lebih untuk tidur gitu sebagai remaja yang normal. Dan yang kedua itu merasa murung dan mudah marah.
disinilah tingkah laku normal remaja itu suka murung, suka marah gitu bang. Yang ketiga itu nilai di sekolah. Nilai di sekolah itu cenderung akan mengalami penurunan nilai gitu bang, nilai akademis. Karena mereka khawatir gitu terhadap hasil ujian mereka dan dampaknya. Yang keempat tuh menantang dan memberontak. Pada umumnya memang remaja itu masih labil gitu kan, suka pubertas kan. Iya, suka menantang, suka memberontak gitu bang. Dan yang kelima itu pengguna alkohol. Harus kita ketahui juga gitu bang, karena remaja masih rentan dalam hal informasi, jadi mereka coba-coba gitu alkohol. Yang keenam tuh berbohong atau menahan informasi penting gitu bang, suka disembunyikan itu baik dari keluarga maupun teman, karena mungkin menurut mereka itu nggak terbuka aib gitu. Boleh tolong ceritakan kepada saya bagaimana sikap kamu dalam menghadapi pandangan negatif orang-orang terhadap diri kamu? Ya jujur ya, di sini saya merasa terganggu dan tertekan karena di sini saya sebagai korban. Justru hal ini membuat saya tidak ingin keluar rumah, apalagi pergi ke sekolah. Ini membuat saya malu terhadap teman-teman saya. Saya paham apa yang kamu rasakan. Terlebih setelah kejadian ini banyak orang-orang yang mengetahui informasi ini. Namun, kamu harus menyadari bahwa masing-masing orang itu memiliki kesalahan. Dan kesalahan itu memang tidak dapat diubah, tapi kita masih memiliki masa depan yang dapat ditata. Ya, saya di sini juga mencoba memaafkan setiap kesalahan orang yang menganggap saya negatif. Dan saya menyadari bahwa setiap orang juga memiliki kesalahan yang berbeda. Apa aktivitas yang sedang kamu lakukan sekarang ini? Hanya di rumah dan pergi ke sekolah. Bisa kamu ceritakan keseharian kamu? Biasanya di dalam kamar, pergi ke sekolah, setiap pulang dan pergi diantar jemput oleh kakak saya karena saya masih takut untuk pergi ke rumah. Berarti yang mengantar dan menjemput itu kakak kamu? Iya. Kamu masih belum berani untuk keluar dan ketemu orang lain? Tidak. Dengan keadaan yang masih takut ini, dan kejadian seperti ini, apakah kamu fokus belajar di sekolah? Iya, terkadang saya tidak fokus belajar di sekolah. Kamu masih sering terdiam mengikuti pelajaran di sekolah? Lalu bagaimana hubungan kamu dengan teman-teman kamu? Mereka mengejek dan menyuruh saya dan tidak mau berteman langsung. Tidak ada yang bertemu dengan kamu? Tidak. Dengan rasa takut yang masih kamu miliki, bagaimana kalau kamu belajar di rumah atau homeschooling? Karena dengan homeschooling, kamu bakal lebih fokus lagi untuk menuntut ilmu. Selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Adita Pangaribuan. Saya pekerja sosial dari Dinas Sosial. Sebelumnya, apakah kakak bisa memperkenalkan diri kakak? Sebelumnya, Boleh. Nama saya Minam Nafitupulu dari Sibun Pardang Sina, Kabupaten Toba Sambasa. Oke. Bolehkah kakak menceritakan kronologis kasus pelecehan seksual yang kakak alami? Pada saat itu saya pergi ke pasar, lampu jalan kami itu mati, lalu saya pergi dan sampai ke toko dan saya pulang kembali. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang lelaki yang datang menghampiri saya dan meraba-raba yang punya saya atau payudara saya dan melakukan yang saya tidak inginkan. Lalu saya berteriak dan tiba-tiba seorang warga keluar dan menyelamatkan saya dari kejadian tersebut. Sebelumnya, apakah kakak tahu apa arti pelecehan seksual itu? Pelecehan seksual itu adalah sesuatu yang kita tidak inginkan yang membuat kita trauma karena perlakuan seorang pria tersebut. Saya tidak bisa membayangkan saya dilakukan seperti itu. Oke, saya luruskan ya Pak. Pelecehan seksual itu adalah suatu tindakan yang telah dilakukan seorang kepada kita. Contohnya ketika dia melakukan kekerasan seksual, ketika dia telah melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan mereka kepada kita. Oke. Setelah pelecehan seksual itu terjadi, apakah yang telah kakak rasakan? Saya merasakan trauma dan saya tidak mau lagi pergi
pada saat malam hari untuk pergi ke pasar, saya merasa sudah kebingungan sehingga membuat saya kadang-kadang merasa mau menangis. Saran ya kak, kalau kak mau pergi kemana-mana, terlebih malam hari jangan sendiri-sendiri ya kak. Takutnya nanti ada tindakan-tindakan yang seperti itu lagi, melakukan pelecehan seksual gitu. Kalau saran sih kak, mending ada teman supaya tidak ada yang berani melakukan pelecehan seksual tersebut. Terima kasih. Anda, bila Anda seperti orang yang pada kasus tersebut atau keluarga Anda tersandung kasus tersebut. Kalau saya sedang berada di kasus tersebut, misalnya diculik begitu, saya akan melakukan pemberontakan, perlawanan sekuat tenaga saya. Ya, setidaknya berusaha untuk melarikan diri. Dan kalau keluarga saya yang kena begitu, ya saya akan cari tahu siapa yang melakukannya, siapa yang ini, dan itu melapor kepada pihak yang berwajib biar bisa ditangani dan dicari. Bila Anda mendapatkan jaminan dari kepolisian, apakah Anda mau memulai hidup seperti dulu lagi? Ya mau, setidaknya kan saya itu kan butuh jaminan juga, hidup saya butuh ketenangan juga, tidak diancaman lagi. Kalau begitu, Anda siaplah untuk menjalani terapi agar Anda menjadi manusia seutuhnya lagi. Ya siap, saya kan ya sejak dari kejadian tersebut saya mulai trauma. Saya jadikan untuk terapi-terapi gitu biar saya pun tidak trauma lagi akan hal begituan lagi. Untuk Anda mendapatkan kehidupan yang layak lagi. Yep.